saudara semua. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih Bapak, ini kami sangat rindu untuk menyembah-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Hadir dalam kebaktian kami Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini. Hanya dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, amin. Yes, nyalakan apimu. Hey. Maklah terhempas, nama Yesus pemenang. Katakan, yes. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Oh, 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 tercurah. Nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Oh, 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 ajaiban terjadi. Katakan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi nama, serukan ajaib. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat. Amin. Mengalir kuasa-Mu, hatimu. Oh, 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 tercurah. Nyalakan hatimu. Oh, 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 ajaiban. Yes, amin. Keajaiban terjadi, Yesus. Yes. Sama-sama. Oh, 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 oh. Yes. Oh, 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 oh. Yes, lebih keras. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, hey. Sorak-sorak, yes. 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 Roh Kudus, bakar kami Yesus. Yes, semangat kami. Hey. Katakan sama-sama. Roh Kudus membakar setiap. Yes, naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat. Amin. Selamat ke Tuhan. Kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan. Yes.
keajaiban terjadi. Yes, namamu ajaib Yesus. Yes, Engkau pujaan kami. Yesus, Engkau pujaan kami. Yes. Thank you. Thank you, Lord. Bermegah di dalam Yesus, ku datang sujud di kakimu. Terlebih indah, terlebih indah ku berada bersama Yesus selamanya. Katakan Yesus, ya Yesus, pujaan. Yes, ini dari hati kami Yesus. Ya Yesus, pujaan. Ya Yesus, pujaanku, pujaanku, senap hidupku menyembah. Yes, Yesus, kami menyembahmu. Yes,
Yesusku, pujaanku, Yesus hanya Kau, ya Yesusku, pujaan kami. Lebih keras, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, kami menyembah-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Yesus. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Saat ini kami siap Bapak untuk menerima firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan untuk kami dapat menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom Bapak Saudara sekalian. Selalu kita mengucap syukur karena kita masih terus diberi kesehatan oleh Tuhan. Dengan kesehatan yang Tuhan berikan, kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Kita diberi kesempatan juga untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita kembali akan belajar firman Tuhan. Seperti telah kita dengar minggu yang lalu, kita masuk dalam khotbah seri perintah untuk senantiasa. Dan saat ini kita masuk di seri yang kedua. Kalau seri yang pertama, kemarin apa yang harus kita lakukan
khususnya di akhir zaman. Saya sedang berbicara tentang apa yang dilakukan di akhir zaman. Saudara sadar atau tidak sadar, Anda sedang hidup di akhir zaman. Karena Alkitab jelas sudah membuktikan begitu banyak peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Dan saya melihat Alkitab betul-betul dibuktikan. Seperti saya pernah katakan, saudara, bahwa di Alkitab ini ada perintah yang khusus dibubuhi di akhirnya itu ditulis senantiasa. Ini adalah perintah yang Tuhan mau supaya kita lakukan senantiasa. Senantiasa itu artinya terus-menerus, tidak boleh berhenti, ya, tidak ada putus-putusnya, dan itu harus kita lakukan selalu dalam kehidupan kita. Khususnya di dalam akhir zaman ini, ya. Itu sebabnya kita belajar kembali yang kedua tentang mengucap syukurlah. Sudah terlalu sering buat saya, Pastor. Oke, saudara, tapi saya ingin mengatakan kepada saudara, saya akan menyampaikan dari sisi atau dari angle yang berbeda, saudara. Kenapa? Kebanyakan kalau orang mendengar khotbah tentang mengucap syukur, biasanya orang langsung loncat kepada manfaatnya. Nah, saya ingin mengatakan, saya ingin mengajarkan kepada jemaat IFGF Living Water di tempat ini, jangan jadi jemaat transaksional. Maksudnya begini, saudara. Banyak orang Kristen itu transaksional. Mau melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Saya mau mempersembahkan karena saya akan dapat kembalian dari persembahan itu. Saya akan diberkati berlipat kali ganda. Kalau Anda mempersembahkan dan Anda nggak mendapat, lalu apa yang terjadi, saudara? Orang Kristen biasanya ngambek sama Tuhan. Aku sudah melakukan ini, kenapa nggak terjadi? Nah, itu sebabnya jangan jadi orang Kristen transaksional. Hari ini kita akan belajar mengucap syukurlah, saudara, dari sisi yang berbeda. Saya berdoa ini menjadi berkat buat saudara. Nah, Alkitab mengatakan, saudara, bahwa keadaan manusia di akhir zaman, salah satu cirinya, perhatikan ini saudara, adalah unthankful, ungrateful. Apa maksudnya? Tidak tahu berterima kasih. Sebetulnya bahasa yang tepat, tidak ngerti bersyukur, saudara. Itu ciri dari orang yang ada di zaman akhir, manusia di akhir zaman. Dari mana saya bisa tahu? Ayatnya jelas, saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2. Paulus menulis surat ini dan mengatakan begini, ketahuilah pada hari-hari terakhir itu kapan? Sekarang, saudara. Akan datang masa yang sukar. Jadi kalau hari ini kita mengalami masa yang sukar, jangan kaget, saudara. Katakan amin, saudara. Lihat kanan kirinya. Walaupun pakai masker, bilang jangan kaget gitu ya, saudara ya. Oke, saudara. Loh, kenapa saya mengatakan jangan kaget? Banyak orang Kristen yang kaget-kaget dengan kondisi yang terjadi. Loh, kenapa harus kaget? Kenapa Alkitab sudah mencatat bahwa akan ada masa yang sukar? Minggu yang lalu saya mengatakan kita hari ini mengalami pandemi COVID-19. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, mungkin yang lebih hebat lagi kita nggak tahu, saudara. Tapi Alkitab menulis, Alkitab mencatat, karena ada masa yang sukar. Nah, dalam kondisi seperti itu, Alkitab mencatat manusia itu akan, di situ ditulis, mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Nah, mereka membual, ada yang menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan ini yang saya garis bawahi, di masa akhir zaman, ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Sebetulnya bahasa yang tepat itu tidak bisa bersyukur, saudara. Itu sebabnya Paulus, saudara, apa yang Alkitab katakan melalui Paulus menasehatkan, saudara, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Perhatikan, saudara, ada kata senantiasa. Artinya tadi saya mengatakan kalau senantiasa ini jangan sampai tidak. Hari lepas hari jangan sampai tidak. Saudara harus bisa melakukan ini. Namanya ucaplah syukur, saudara. Atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Semua itu ada artinya, saudara. Mari kita bahas bersama-sama hari ini, saudara. Kita akan lihat apa maksudnya. Mengucap syukur bukan hanya sekedar sikap hati. Alkitab mengatakan ucaplah, itu artinya ada yang harus kita ucapkan di mulut kita.
Jadi bukan hanya sekedar sikap hati kita, oke saya punya sikap hati mengucap syukur. No, saudara. Karena Alkitab atau Paulus mengatakan ucaplah. Ucaplah itu harus keluar dari mulut kita, saudara. Kalau suami dan istri, ya saudara bangun tidur, kalau yang bangun suami dulu, Anda bisa lihat istri Anda dan mengatakan, terima kasih Tuhan. Tuhan berikan istri yang luar biasa untuk saya. Anak muda harus bersyukur. Punya pacar, nggak punya pacar, tetap bersyukur. Haleluya. Yang jomblo katakan amin. Haleluya. Intinya adalah, saudara, mengucap syukur. Ucapkanlah syukur dari mulut kita keluar. Tadi ayatnya jelas mengatakan, ya saya akan bacakan sekali lagi. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Perhatikan saudara, atas segala sesuatu. Ya ini ucapkanlah syukur pakai bahasa Yunani saudara aslinya, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu you itu artinya well, good, kemudian karisomai, itu artinya melakukan sesuatu yang menyenangkan gitu ya, menyenangkan seseorang atau dalam hal ini menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya mengatakan begini saudara, mengucap syukur itu bukan tentang kita. Bukan tentang kita. Sama dengan penyembahan itu bukan tentang kita sesungguhnya. Mengucap syukur itu bukan tentang kita. Mengucap syukur itu tentang Tuhan. Tentang Tuhan, yaitu apa? Kita menyenangkan hati Tuhan melalui ucapan syukur kita, saudara. Ya. Nah, perhatikan, mengucap syukur adalah suatu tindakan yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Layaknya kalau engkau diberi sesuatu, lalu engkau mengatakan terima kasih. Itu bukan tentang saudara. Itu tentang orang yang Anda kasih terima kasih. Sama ketika engkau mengucap syukur, sesungguhnya engkau sedang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Nah ini penting sekali saudara. Ini penting sekali. Nah, orang Kristen, tadi saya mengatakan, biasanya langsung kalau bicara mengucap syukur, tadi saya mengatakan, orang Kristen transaksional itu langsung mintanya apa? Kalau saya mengucap syukur, saya dapat apa Tuhan? Gitu, saudara. Selalu begitu. Nah, saya mau katakan, kalau dapat apanya, sudah jangan khawatir. Pasti itu akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau Anda mengucap syukur, lalu Anda hatimu tenang, lalu Anda damai sejahtera, nggak usah khawatir. Kalau Anda lakukan, itu yang akan terjadi dalam hidup Anda. Tapi lebih dari sekedar itu, saya ingin mengajarkan jemaat IFC Living Water, beyond daripada itu. Lebih daripada itu adalah Anda sedang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin, saudara. Ini yang lebih luar biasa. Saya selalu membayangkan seperti bapak kepada anak, saudara. Kalau saya ini punya anak saya 2. Kalau anak saya itu berterima kasih kepada saya, saudara. Dia melakukan sesuatu yang menyenangkan hati saya. Saya sebagai bapak itu apa enggak tersentuh hatinya, saudara? Siapa di sini ayah-ayah? Setuju dengan saya? Amin. Kalau anaknya itu melakukan sesuatu yang baik, dia menurut kepada kita, dia menyenangkan hati kita. Bukankah kita ini ingin mengatakan, nah, apa yang kamu butuhkan, nak? Apa yang kamu perlukan? Aku akan cukupi, aku akan penuhi, kan gitu, saudara. Betul nggak, saudara? Itu orang tua yang baik. Sama sebetulnya. Nah, itu sebabnya kita belajar hari ini, saudara. Bisakah Anda bayangkan, saudara, jika sesuatu yang Anda lakukan itu menyenangkan hati Tuhan dan memuaskan hati Tuhan, apa yang terjadi? Bayangkan, kalau apa yang kamu lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, maksud saya dalam hal ini mengucap syukur ya, kalau ucapan syukurmu itu menyenangkan hati Tuhan, bisa bayangkan nggak apa yang akan Tuhan lakukan kepada kita? Bahkan saya berani katakan, engkau nggak pernah bisa bayangkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, saudara. Karena terlalu luar biasa Tuhan bisa lakukan dalam hidupmu, saudara. Makanya saya bisa melihat orang-orang yang mengucap syukur, wow, hidupnya dahsyat, hidupnya luar biasa, saudara. Iya, karena kita nggak bisa bayangkan, bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan, Tuhan akan berikan dalam hidup kita, saudara. Nah, jawabannya apapun bisa terjadi. Berikutnya, saudara, ucapan syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa kok Paulus harus mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus? Mengucap syukurnya itu kok di dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Karena harus ada yang dipenuhi, 2 hal harus dipenuhi, saudara. Yaitu apa? Mengucap syukur itu alamatnya harus benar.
alamatnya harus benar, saudara. Yang kedua, dasarnya harus benar. Jadi mengucap syukur ini beda sama nerimo, saudara. Kalau ada, maaf ya, orang Jawa itu nerimo itu beda, saudara. Nerimo itu pasif. Kalau mengucap syukur itu aktif, saudara. Aktifnya di mana? Kita akan belajar dari sini. Mengucap syukur itu alamatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau orang Kristen berdoa, selalu di akhirnya disebut atau mengakhirinya dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Dari ayat ini, saudara. Kenapa kalau kita berdoa, ya kan selalu diakhiri dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Begitu kan, saudara? Karena memang kebenarannya mengatakan, kalau engkau mengucap syukur, maka engkau harus mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Jawabannya adalah ini. Yesus pernah berkata, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Seringkali orang berpikir ini adalah tentang keselamatan. Yes, bisa tentang keselamatan pasti, saudara. Karena itu bicara tentang tempat, Yohanes pasal yang ke-14 itu, saudara. Tapi jangan lupa, waktu kita berdoa, kita harus datang dalam nama Yesus. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah sampai kepada Bapa kalau kita tidak datang di dalam Yesus, di dalam nama Yesus, saudara. Firman Tuhan tegas. Alamatnya itu harus jelas. Ucapan syukur kita ditujukan kepada Bapa. Tanpa Yesus tidak ada yang bisa datang kepada Bapa. Yang kedua, saudara, yang kedua itu dasarnya harus benar. Ucapan syukur kita ini bukan hanya karena Tuhan sudah memberkati kita. Kalau dasarnya ucapan syukur kita itu hanya berkat Tuhan, misalnya engkau hari ini makan, gak makan, dikasih makan, oh terima kasih dengan berkat itu. Ucapan syukur Anda itu sangat rendah sekali dasarnya, saudara. Karena kalau gak diberkati nanti Anda susah mengucap syukur. Itu sebabnya harus dalam nama Yesus. Kenapa, saudara? Karena ketika kita mengucap syukur dan kita menyebut nama Yesus, saudara, itu sedang membawa kita kepada apa? Kepada apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib, di mana dia sudah melakukan semuanya buat kita. Dia mati di kayu salib untuk apa? Menyelamatkan saudara dan saya. Artinya apa? Artinya tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengucap syukur. Sekalipun hari itu mungkin Anda ditipu orang, mungkin hari itu Anda sedang mengalami kesulitan, tetapi engkau bisa mengucap syukur. Karena apa? Bukan karena Anda diberkati, bukan karena yang lain-lain, tetapi karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya di atas kayu salib dengan mati dan menyelamatkan saya dan saudara. Sehingga sebetulnya buat orang Kristen, tidak punya alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Kita akan selalu punya alasan, maksud saya begitu, untuk tetap bersyukur karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Jadi alamatnya harus benar, dasarnya harus benar, saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengucap syukur senantiasa. Oke, saudara. Nah, berikutnya ditulis ucapan syukur kita ditujukan kepada Allah dan Bapa. Saudara, perhatikan, Paulus itu kalau menulis itu selalu punya makna. Dia tidak akan sembarangan nulis gitu, saudara. Kalau dia rasa cukup Bapa, ya dia akan tulis Bapa. Kalau dia rasa cukup Allah, ya dia tulis Allah. Tapi dia di sini menulis mengucap syukur, ya ditujukan kepada siapa? Kepada Allah dan Bapa. Itu dibedakan, saudara. Apa maksudnya, saudara? Perhatikan, kepada Allah, Theos dalam bahasa aslinya, itu berbicara tentang the one, pribadi yang menciptakan alam semesta, yang empunya segala sesuatu, saudara, yang maha kuasa, El Shaddai, kalau dalam bahasa Ibrani-nya Elohim, ya Allah, Elohim, saudara. Itu ada El semua, El Shaddai, El Gibor, El Elyon, El itu Allah semua, sudah bicara tentang Allah. Ya, memiliki otoritas tertinggi, hakim tertinggi. Anda tahu siapa yang membelah lautan, saudara? Ketika Musa, ya, dan rombongannya maju kena, mundur kena, ya saudara, maju ada laut, mundur ada tentara Firaun,
nggak bisa berbuat apa-apa, tetapi Allah bisa membelah lautan, saudara. Artinya apa? Kita mengucap syukur ditujukan kepada Allah yang seperti ini, saudara. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang tidak terbatas kekuasaannya, saudara. Anda bisa bayangkan kalau Allah seperti ini dan kemudian Anda memuaskan hatinya, saudara, di mana engkau melakukan giving praise, ya dalam bahasa Inggris kata ucapan syukur menggunakan kata itu, saudara. Kita memberikan ucapan syukur kepada Allah yang luar biasa itu. Wow, saudara, betapa kedahsyatannya itu pasti akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau Anda hari ini sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami masalah, justru ini waktunya Anda mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Jangan jadi orang percaya yang komplain sama Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan, yang menggerutu sama Tuhan. Tuhan, aku ini sudah melayani, aku jadi orang Kristen ini sudah setia sedemikian rupa, aku berdoa ya berdoa. Jangan jadi orang Kristen yang komplain sama Tuhan, tapi justru sebaliknya, Anda belajar hari ini. Karena firman Tuhan ingin mengatakan kepada saudara, apa yang senantiasa harus Anda lakukan, yaitu mengucap syukur senantiasa. Katakan amin, saudara. Kepada Bapak, saudara. Pikirkan tentang Bapak yang baik. Pikirkan, saudara. Kalau Anda mengucap syukur kepada Bapak, pikirkan Bapak yang baik. Bapak yang baik itu selalu bertanggung jawab untuk anak-anaknya, saudara. Bapak yang baik itu selalu ingin yang terbaik untuk anaknya. Bapak yang baik memikirkan masa depan anaknya. Dan saya percaya, saudara, Bapak kita itu Bapak yang baik. Bapak kita di surga itu Bapak yang baik. Kalau kita mengucap syukur, itu sama dengan Anda menyenangkan hatinya. Katakan amin, saudara. Jangan tanya sama saya, apa yang Bapak bisa lakukan buat engkau. Bapak bisa lakukan segala sesuatu buat hidupmu, saudara. Percayalah, Bapak itu Bapak yang baik buat saudara dan saya. Dia bisa lakukan bahkan di luar pikiranmu. Bapak yang baik itu bisa lakukan, saudara. Tuhan, hari ini aku butuh terobosan. Ucap syukur sama Tuhan, saudara. Jadi saya mau katakan sekali lagi, ini dahsyat sekali. Mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah senantiasa. Katakan sama-sama 3, 2, 1. Mengucap syukurlah senantiasa. Tapi kembali, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk serius bahwa mengucap syukur ini bukan tentang saudara sebetulnya, tapi tentang Tuhan. Dan saya mau katakan, jangan khawatir kalau tentang saudara. Pasti Tuhan bertanggung jawab untuk hidup saya dan saudara. Tapi Tuhan mau sikap kita, tindakan kita, ucapan kita, saudara, nyatakan kepada Tuhan. Ucapan syukur adalah suatu tindakan yang menyenangkan, memuaskan Bapa. Jika Bapa disenangkan dan dipuaskan, saudara, jangan pernah bayangkan, tadi saya mengatakan, Bapa di dunia saja nggak bisa tahan kalau anaknya menyenangkan hatinya, apalagi saudara punya Bapa yang baik di surga, saudara. Jadi ucapkanlah syukur senantiasa dalam segala hal. Itulah yang seharusnya Anda lakukan, khususnya hari-hari yang terakhir seperti sekarang, supaya Anda tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang unthankful tadi, saudara, ungrateful, yang tidak mengerti tentang mengucap syukur. Tidak heran orang yang seperti ini akan mengalami sendiri apa yang sudah dia pilih, gitu pilihannya, saudara. Tapi buat kita sebagai orang percaya, jangan lupa kita punya Allah. Allah tadi saya mengatakan Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang empunya segala sesuatu. Dan kita punya Bapa. Kita mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alamatnya benar, saudara. Tinggal tunggu. Anda akan alami. Apapun yang hari ini sedang Anda doakan, apapun, saudara, mungkin ada yang berdoa tentang bisnis saudara, pekerjaan saudara yang hari-hari ini mengalami masalah. Mengucap syukur, saudara. Senantiasa, ucapkanlah syukur senantiasa. Haleluya. Perhatikan, saudara.
Jangan sampai sikap kita yang tidak bisa mengucap syukur itu justru menghambat apa yang Bapa bisa lakukan dalam hidup saudara. Ini pesan saya buat saudara. Jangan salahkan Tuhan. Karena engkau sendiri sebetulnya yang menghambat berkat Tuhan atau apa yang bisa Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Itu sebabnya mengucap syukurlah senantiasa. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama, saudara. Berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Yes, God. Oh, God. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Thank you, God. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Yes, amen. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Aku mau mengucap syukur Tuhan. Oh, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh baik dalam hidup kami, Tuhan. Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Oh, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Semua, setiap kita bisa menutup mata kita. Kita menutup mata kita.
kembali renungkan firman Tuhan yang kita terima saat ini. Adakah saat-saat di mana engkau lupa untuk mengucap syukur? Adakah saat-saat di hari-hari yang lalu engkau merasa, aku lupa untuk mengucap syukur? Firman Tuhan malam hari ini ingin mengatakan kepada kita, mengingatkan kita kembali. Ucaplah syukur senantiasa. Senantiasa itu artinya jangan pernah berhenti. Jangan pernah sehari pun engkau tidak mengucap syukur. Tapi teruslah mengucap syukur. Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang baik. Ketika engkau menyenangkan hatinya, ucapan syukurmu itu akan menyenangkan hatinya, akan memuaskan hatinya. Dan jangan pernah takut, saudara. Ketika engkau memuaskan Bapamu, engkau menyenangkan Bapamu. Bapamu adalah Bapa yang bertanggung jawab untuk hidupmu. Engkau tidak akan pernah membiarkan engkau. Percayalah, percayalah, firman Tuhan yang menjamin. Bukan saya yang menjamin, firman Tuhan yang menjamin. Bahwa Bapa yang kita miliki adalah Bapa yang bertanggung jawab untuk hidupmu. Sekali lagi saya katakan, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Seperti pujian yang kami nyanyikan, banyak yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau terus mengucap syukur. Apapun yang terjadi, kami akan tetap mengucap syukur ya Tuhan. Kami akan mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam segala sesuatu, kami mau perkatakan bersama, itu yang akan kami lakukan ya Tuhan. Kau perkatakan itulah yang terjadi untuk setiap jemaat Tuhan. Apapun yang jemaat Tuhan alami, biarlah setiap jemaatmu tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang terjadi Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.